Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak Amir yang selaku Ketua Tim Investigasi dari Banyuwangi TV. Kebetulan ini tidak sengaja bertemu di dalam satu hotel, nginap di sini. Dan mumpung ini ketemu dengan Bang Amir, saya ingin menanyakan statement beliau yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yang mana beliau itu menyatakan bahwa ada beberapa anggaran yang tidak diketahui oleh pemerintahan. Nah, ini yang menyangkut tentang menyelamatkan uang negara. Saya ingin dengar sendiri dari Pak Amir ya. Kita tanyakan terkait pendapatan apa sebenarnya, Pak? Jadi ini ada pendapatan negara yang sangat besar, yang mana selama ini diduga tidak diketahui. Nah, tidak diketahui oleh pemerintah daerah, juga tidak diketahui oleh pemerintah pusat. Ada salah satu pengusaha tambang di Banyuwangi, yang mana setelah kami melakukan beberapa kali bersurat kepada Bupati Abdullah Azwar Anas itu 7 kali, kepada Bupati Ipuk itu sudah 5 kali. Akhirnya kami belum mendapatkan jawaban sampai detik ini, sampai sekarang ini tidak ada. Di sisi lain kami juga mengajukan permohonan kepada DPR, yang mana DPR setelah 6 kali kami mengajukan bersurat 6 kali kepada DPR, lalu kami mendapatkan balasan. Nah, di dalam balasan itu kami mengetahui dari tahun 2020 dan 2021 anggaran Kabupaten Banyuwangi, yang mana anggaran tersebut itu justru menurun di tahun 2021. Nah, akhirnya kami tetap melakukan surat ya kepada Gubernur, juga bahkan kepada Menteri Keuangan. Ini sangat perlu diketahui oleh masyarakat secara umum, masyarakat Banyuwangi, masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan juga masyarakat Indonesia khususnya. Karena ini adalah menyangkut pendapatan negara, bukan cuma hanya menyangkut pendapatan Kabupaten Banyuwangi, bukan cuma hanya menyangkut pendapatan Provinsi Jawa Timur. Ini ada perusahaan tambang emas di Banyuwangi yang sudah mendapatkan surat ya SK dari Bupati di tahun 2012. Lalu ketika kami kemarin ya bertemu dengan teman-teman penggiat, teman-teman aktivis di Banyuwangi, membahas terkait masalah surat-surat kami yang belum dibalas, akhirnya muncul kesepakatan bahwa ini perlu diselamatkan uang negara. Lalu hari Senin kami mendapatkan dihubungi dari Bendahara Umum Daerah, dan hari Selasanya kami melakukan pertemuan di kantor Sekda itu sore. Jadi di dalam pertemuan itu kami dari Banyuwangi TV dan ada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi dan ada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu Pak Cahyanto dan Pak Muji. Yang mana di sana saya membawa atau memberikan 3 undang-undang, 1 PP dan 1 SK. Undang-undang nomor 41 tahun 1999, Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, dan PP 37 tahun 2018, dan SK Bupati di tahun 2012. Itu yang
kami berikan kepada Sekda dan Bendahara Umum Daerah. Nah, dalam pertemuan itu ada ungkapan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah dan Bendahara Umum. Yang ini yang masyarakat perlu tahu. Ternyata Pak Sekda, Pak Mujiono ini dengan Bendahara Umum Pak Cahyanto baru tahu itu, baru tahu. Jadi undang-undangnya baru tahu, PP-nya juga baru tahu, SK-nya baru tahu. Nah, lalu kami jelaskan di dalam hak dan kewajiban itu ada yang seharusnya didapat oleh pemerintah daerah 2,5%, 1% kepada pemerintah provinsi dan 4% kepada pemerintah pusat. Nah, di sini kenapa saya bilang ini adalah bentuk untuk menyelamatkan uang negara, gitu. Jadi kalau di Kabupaten Banyuwangi saja, ya sesuai apa yang disampaikan secara tertulis oleh DPR Kabupaten Banyuwangi, yang mana itu 4 pimpinan, 4 unsur pimpinan itu tanda tangan semua bahwa dia menjawab secara tertulis ke saya terkait masalah pendapatan pengelolaan APBD di tahun 2020 dan di tahun 2021. Jawabannya secara tertulis. Lalu disampaikan secara lisan juga oleh Pak Sekda, oleh Bendahara Umum bahwa memang tidak pernah ada itu pendapatan yang seharusnya didapat oleh pemerintah daerah 2,5% itu tidak pernah ada. Makanya Banyuwangi TV juga melakukan klarifikasi dan juga memberikan informasi kepada gubernur dan juga kepada Menteri Keuangan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih belum ada jawaban. Kami insya Allah selalu siap untuk memberikan pemahaman ketika gubernur memanggil kami, Menteri Keuangan memanggil kami untuk memberikan pemahaman terkait masalah yang saya sebut tadi. Ini angkanya sangat luar biasa, angkanya miliaran ya. Bahkan kalau dikalipatan dari tahun-tahun kemarin itu angkanya bisa mencapai triliun. Ini yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban daripada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah pusat, seperti itu. Kalau ini ada anggaran yang sebegitu besar, bagaimana dengan kepemimpinan mantan Bupati Anas 2 periode itu, Pak? Apakah tidak tahu tentang hal ini, Pak? Makanya kalau berbicara soal mantan Bupati Anas tahu atau tidak tahu, itu sudah dijawab ya. Kalau saya tidak ketemu sampai sekarang sama Anas ya, mantan Bupati Banyuwangi yang mempunyai gelar terbaik se-Indonesia itu, saya tidak ketemu masih. Jadi tapi saya itu sudah bersurat dan faktanya apa yang disampaikan oleh DPR dan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah dan juga Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi bahwa itu tidak ada uang itu. Artinya bisa dia tahu tapi diam, atau dia memang betul-betul tidak tahu, tapi aneh nih semuanya tidak tahu. Terus kira-kira yang 2,5% ini lari kemana ini, Pak? Ini 2,5% ini bisa jadi perusahaan yang tidak membayar atau dibayarkan kepada rekening lainnya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi ini yang juga perlu diluruskan bersama-sama. Kalau perusahaan ini tidak membayar, artinya ini melanggar undang-undang dan PP, karena ini sudah ada undang-undangnya, ada PP-nya. Nah, di tahun 2018 itu PP-nya itu yang tanda tangan justru Pak Jokowi. Nah, seperti itu. Jadi kan terkesan aneh ketika Pak Bupati Banyuwangi ini bupati terbaik se-Indonesia yang mana tidak mengetahui adanya PP tersebut. Nah, PP nomor 37 tahun 2018. Nah, itu. Ini ada berita terbaru hari Sabtu tanggal 11 bulan Desember ini, Pak. Ini mengatakan bahwa statement dari mantan Bupati Anas mengatakan bahwa ada minimnya keuangan daerah Banyuwangi dan lemahnya SDM Banyuwangi. Menurut jenengan gimana ini, Pak?
Kalau ini saya sangat tidak setuju ketika ini dianggap bahwa minimnya keuangan daerah. Nah itu tadi, ini menyangkut, ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada sudah ada PP-nya, kenapa tidak dilaksanakan? Dan ini angkanya kan bisa di atas miliar dalam 1 tahunnya. Nah, kalau ini di atas 100 miliar, 200 miliar, bahkan bisa menjadi 600 miliar. Lah kenapa kok tidak dilaksanakan perintah undang-undang dan perintah PP itu? Ini kan perintah undang-undang dan perintah PP. Kan seperti itu. Nah, kalau berbicara soal minim ya, ini kan minim berarti kan itu kan. Nah, minim. Dari itu saja masa yang itu tidak punya pemikiran ke sana untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah? Berarti dia selama ini cuma hanya bisa untuk menghabiskan uang BBD. Dia tidak bisa memproduk atau bisa punya niatan untuk bertambahnya pendapatan daerah. Nah, itu kalau berbicara soal masalah minimnya anggaran. Lalu kalau dia berbicara soal apa? Minimnya SDM. Anas kalau semuanya ngomong seperti itu di acara apa itu, Mas? Ini di waktu di Batu ini beritanya ini. Oh, di Malang? Iya. Kemarin tanggal 11 bulan Desember. Ini baru ini. Baru ya? Iya. Saya rasa Anas harus mantan Bupati Banyuwangi ya, harus minta maaf itu kepada masyarakat Banyuwangi. Kepada masyarakat Banyuwangi. Kenapa? Dia merasa bahwa dia merasa pintar sendiri. Padahal ini bukti bahwa kami sudah melakukan secara bersurat. Sudah secara bersurat terkait ada pendapatan penerimaan ini. Bahkan juga ada terkait masalah perbedaan antara register keuangan dan transaksi keuangan rekening kas daerah. Nah, kalau Anas itu menyampaikan hal seperti itu, Anas harus minta maaf kepada masyarakat Banyuwangi. Ini bentuk penghinaan kepada masyarakat Banyuwangi. Kenapa? Banyak saudara-saudara di Banyuwangi itu yang pintar ya, yang selalu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, justru ini diabaikan. Kenapa? Ini seandainya ini dilakukan dari awal, sudah tidak akan terjadi seperti ini. Loh, kenapa kok Anas justru di tanggal 11 kemarin Desember di tahun 2021 justru menyampaikan minimnya SDM. Nah, ini saya minta ini mudah-mudahan ini didengar ya, mudah-mudahan ini diketahui dan siapa saja yang bisa melihat video ini nanti bisa disampaikan ke Anas langsung ya, bahwa Anas sebagai mantan Bupati Banyuwangi kalau menyampaikan seperti itu wajib minta maaf. Karena kami tidak terima masyarakat Banyuwangi dianggap SDM rendah. Rendah ya. Itu tidak pas. Kenapa? Banyak yang sudah menyurati, memberikan pemahaman, memberikan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Banyuwangi. Justru dia mengabaikan. Inilah bentuk dia otoriter menjadi pemimpin. Seharusnya dia itu kalau memang dia itu bijak dalam hal ini, dia bisa membalas. Kalaupun itu undang-undang salah, kalaupun itu undang-undang sudah tidak dipakai, sampaikan bahwa undang-undang nomor 41 itu sudah dicabut, misal, ya, itu disampaikan. Nomor undang-undang 18 itu sudah dicabut, undang-undang nomor 4 ya, itu sudah dicabut, PP nomor 37 itu sudah tidak digunakan. Itu sampaikan dong. Kenapa? Karena saya ngawal posisi itu dari tahun 2018 sudah saya sampaikan melalui DPR, melalui bersurat kepada bupati. Tapi apa yang terjadi? Justru diabaikan. Artinya apa? Saya akan memberikan pemahaman terkait apa? Yang kita tidak ketahui. Yang dia tidak diketahui. Ya berarti apa yang dia tidak diketahui? Artinya apa? Kalau dia ketahui, justru seharusnya bertambah. Seharusnya bertambah. Dan apa ruginya sih? Apa ruginya coba? Katanya dia menjadi pelayan publik yang terbaik ya, pelayanan yang baik kan. Tapi kenyataannya, faktanya dia tidak membalas apa yang menjadi saran-saran kami. Itu Mas. Yang saya untuk hal ini, apakah Pak Amir sudah pernah bertemu dengan Bupati Ibu? Nah, dalam pertemuan kemarin tanggal 7 Desember 2021, saya ketemu dengan Pak Sekda, saya ketemu dengan Bendahara Umum, saya menyampaikan, saya tetap akan menyampaikan, saya minta untuk Pak Sekda segera melaporkan kepada Bupati Ibu dan
saya meminta untuk bertemu langsung. Saya ingin memberikan pemahaman langsung kepada ibu. Ya, kenapa? Karena walau bagaimanapun ibu itu adalah istrinya Anas. Ya. Kalau bupati tidak punya suami, tidak punya istri kan itu. Dan itu sudah saya sampaikan kepada ibu bahwa dia juga biar tahu, selama ini mungkin dia tidak tahu ya, bahwa bupati itu tidak punya suami. Kalau ibu punya suami, nah itu loh. Jadi harus bisa dipisahkan, harus bisa dibedakan, nah, agar ini bisa juga menjadi pemahaman yang dan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Loh, kalau artinya bupati tidak bisa terpisahkan dengan suami ya, yang Anas ini dulunya menjadi bupati juga. Nah ini tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya sampai kapan ini tidak diambil uang negara ini gitu. Ini soalnya ini menyangkut keuangan negara, Mas. Bukan cuma hanya pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, makanya ini perlu diluruskan dan ibu itu saya tetap akan bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman langsung kepada ibu. Saya yakin Bu Ibu tidak sama dengan mantan Bupati Anas. Jadi ibu jauh lebih kayaknya lebih lebih memahami bahwa pendapatan negara itu jauh lebih penting daripada kepentingan hanya pribadi. Untuk supaya menutup-nutupi kesalahan yang sudah lewat ya, bupati yang sudah lewat. Nah, itu seharusnya harus dipisahkan, harus bisa dipisahkan karena yaitu tadi ini demi kepentingan masyarakat Banyuwangi, demi kepentingan masyarakat Jawa Timur dan juga demi kepentingan masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia. Seperti itu. Ya. Untuk di tingkat gubernur bagaimana menurut Pak Amir? Masalah pendapatan daerah yang begitu besar tapi belum diketahui banyak masyarakat, apakah gubernur juga ada tindakan atau bagaimana? Untuk di gubernur kami sudah mengajukan juga melalui surat ya, bersurat dan beberapa kali, bahkan kami pun juga sudah memberikan informasi ya, di dalam surat itu sudah memberikan informasi terkait masalah undang-undang, berdasarkan undang-undang ini, berdasarkan temuan dan juga berdasarkan keterangan dari DPR. Ya. Berapa kali Anda berkirim surat ke gubernur? Sudah beberapa kali, Mas, tapi alhamdulillah juga sampai sekarang ya belum dibalas. Ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan video ini ya, pemberitaan ini jenengan bahwa mudah-mudahan bisa dilihat, bisa didengar langsung oleh gubernur dan bahkan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa biar ini betul-betul diusut, diluruskan. Kalau ini benar, ini akan bertambahnya pendapatan negara itu triliunan, Mas. Untuk negara kan siap. Itu kan untuk pemerintah pusat, pemerintah pusat kan yang mengelola negara, Mas. Lalu pemerintah provinsi yang mengelola adalah gubernur, lalu pemerintah kabupaten yang mengelola itu adalah bupati, seperti itu. Jadi harapan saya itu bupati juga segera menemui saya, Bu Ibu, gubernur ya segera membalas surat kami, atau bila diperlukan undang kami agar kami juga bisa memberikan penjelasan langsung dan memberikan pemahaman ke mereka. Ya, oke, kalau gubernur tidak bisa turun langsung ke Banyuwangi, undanglah boleh dari Banyuwangi untuk berbicara lebih lanjut, begitu ya? Ya, betul. Kami siap untuk memberikan data-data, temuan, bahkan sama juga apa yang saya berikan kepada pemerintah daerah, yaitu lalu bentuk 5 buku ya yang tadi saya sebut itu. Saya juga siap untuk memberikan kepada gubernur hal yang sama agar supaya ini bisa ditelusuri bersama-sama. Kan eman, Mas, nek semuanya ini tidak diambil ya, atau tidak dimanfaatkan. Dan ini uangnya kan ratusan miliar bahkan triliun nih semuanya. Ini kan sangat eman seperti itu. Ya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Pembicaraan dengan Pak Amir yang luar biasa. Ternyata ada hal yang begitu besar yang belum terungkap di Banyuwangi. Semoga ini menjadi perhatian bupati, gubernur, bahkan sampai tingkat presiden. Ya, demikian pembicaraan kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.